Ini bersama saya Theo Daniel dari Bogor, Jawa Barat. Dilaporkan diduga tak kuat menahan luapan arus selokan tanggul pembatas lahan parkir sekolah menengah atas negeri 2 di Maksud kami di kota Bogor, Jawa Barat ditembus air bah. Luapan air tumpah menyapu sejumlah kendaraan yang parkir. 3 unit rumah juga hancur diterjang air. Sementara 4 orang warga yang hanyut berhasil ditemukan. 2 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia. Dalam video amatir kamera ponsel ini nampak luapan arus selokan Cikoat menyapu puluhan kendaraan parkir di lapangan SMU Negeri 2 di Kampung Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahkan 3 unit rumah warga juga hancur diterjang banjir sore tadi. Peristiwa naas ini bermula saat hujan deras mengguyur wilayah Kota Bogor. Selokan di belakang perkebunan sekitar meluap dan akibatnya tembok tanggul pembatas lahan sekolah jebol lantaran tak kuat menahan derasnya arus. 4 orang warga yang sempat terbawa hanyut berhasil dievakuasi oleh warga lainnya. 2 orang diantaranya bernama Anita dan anaknya bernama Zia Zika ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara korban lainnya ditemukan selamat. Buruknya sistem drainase dan tidak berfungsinya beberapa selokan di pemukiman tersebut diduga menjadi penyebab banjir bandang ini. Rencananya kedua korban yang meninggal tersebut akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Petugas Badan Penanggulangan Bencana terus membenahi sisa material yang memporak-porandakan pemukiman warga. Demikian ini. Sementara itu persiapan Masjid Istiqlal dalam menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz sudah mencapai 90%. Di antara fasilitas masjid yang baru untuk menyambut tamu negara itu yakin sudah beroperasinya lift. Lift yang disediakan khusus untuk menyambut Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz hari ini sudah bisa dioperasikan secara penuh. Padahal sebelumnya target pengerjaan lift dijadwalkan selama 1 bulan. Namun hanya dalam 18 hari sudah siap pakai. Kendati dikerjakan lebih cepat, namun faktor keamanan tetap menjadi prioritas. Betul, inilah salah satu hikmah kedatangan Raja Salman di Masjid Istiqlal, kita mendapatkan lift. Dan ini tentunya untuk lebih memudahkan masyarakat yang terutama penyandang disabilitas ya, untuk menggunakan bisa sampai ke lantai utama. Selain lift, beberapa fasilitas yang sudah disiapkan untuk Raja Salman dan rombongan yakni ruang transit dan kamar mandi VVIP. Khusus untuk kamar mandi, pengurus masjid tidak mengizinkan siapapun masuk sebelum Raja Salman tiba. Kendati dijaga khusus, namun belum tentu Raja Salman akan memanfaatkan kamar mandi itu. Karena jika Raja Salman belum batal wudu, kemungkinan akan langsung menuju ruang utama untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat atau sholat sunnah untuk menghormati masjid. Raja Salman dijadwalkan hanya akan berada selama 30 menit di Masjid Istiqlal untuk menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak ada agenda dialog atau berjamaah beramah tamah dengan jamaah, bahkan ruang utama akan disterilkan. Berdasarkan informasi dari Sekretariat Negara kepada pengurus Masjid Istiqlal, kunjungan Raja Salman ke Masjid Istiqlal dijadwalkan hanya 30 menit. Raja Salman akan berkunjung ke Masjid Istiqlal hari Kamis 2 Maret 2017 pukul 13.45 sampai 14.15 waktu Indonesia Barat. Tujuan utama Raja Salman hanya akan menunaikan salat tahiyatul masjid atau salat sunnah untuk menghormati masjid sebanyak 2 rakaat. Sebenarnya sudah 100% ya, karena mengingat kunjungan di Istiqlal ini sangat singkat sekali, hanya dikasih waktu sekitar 30 menit. Sementara yang kami harus persiapkan sudah selesai, ya. Kita lift di belakang kita ini kemarin sudah diuji coba dan akan diserah terimahkan dari perusahaan yang mengadakan proyek ke Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal. Tugas pengamanan Raja Arab di bawah koordinasi Pas Pampres. Pengurus masjid minta para jamaah yang biasa itikaf di ruang utama masjid untuk sementara waktu pindah ke lokasi lainnya karena selama Raja Salman sholat, ruang utama akan dikosongkan. Kunjungan Raja Arab Saudi bin Abdul Aziz di Masjid Istiqlal mempunyai nilai sejarah yang tinggi karena sudah 40 tahun lebih baru kali ini seorang Raja Arab kembali singgah di Masjid Istiqlal. Dan kunjungan terakhir Raja Arab Saudi ke Masjid Istiqlal dan dia menuju ke Kelurahan Arjuna. Nah, di Kelurahan Arjuna itulah kemudian dia dipergoki oleh saksi yang tadi kita wawancara, Iwan Nunisang itu,
Yang kemudian si pelaku teriak-teriak, saya tidak butuh dengan Anda, dan Anda masih kepada warga. Dia hanya butuh kepada Densus 88. Begitu, Juan. Oke, baik. Berapa jarak antara lapangan Arjuna dengan kelurahan? Saya kirakan sekitar 100 meter dari lapangan Pandawa menuju Kelurahan Arjuna. Di Kelurahan Arjuna ini memang dia tiba-tiba masuk dan tadi kata Pak Iwan sempat membakar, yang jelas semua sudah dievakuasi pegawai dan juga warga yang sedang beraktivitas. Nah, saat ini yang dapat saya beritahu juga di lokasi ledakan itu ada tas warna hitam yang sudah diamankan dari barang bukti dan paku-paku ada kalau dari tim Inafis yang melakukan identifikasi sampai angka 23. Ini semua paku-paku ini ditandai oleh tim Inafis. Itu ada 23. Jaraknya sekitar 30 meter, 20 meter, dan 25 meter. Itu berbagai jauhnya. Jadi diperkirakan kalau tadi saja di sini tempat ramai, itu sangat membahayakan. Walaupun jenisnya saya tidak tahu apakah ini low explosive atau high explosive, tapi kan polisi sudah menyatakan bahwa ini adalah jenis low explosive. Tapi kalau melihat percikan dari paku-paku yang diledakkan itu, saya rasa sangat berbahaya sekali. Bahkan di 1 meter di arah saya ini, saya mengabarkan sekitar 30 meter dari bom pancinya itu, ada paku yang 1 meter di jaraknya dengan polisland, dengan tempat saya mengabarkan, Juan. Ya, baik, Jalendra. Saat ini jenazah berada di mana untuk dilakukan proses identifikasi oleh pihak Inafis? Tadi setelah dilakukan penggerbekan oleh tim Gegana Polda Jawa Barat sekitar 1 jam yang lalu atau 1 jam yang lalu dari sekarang, itu dia diproses, bahkan sempat diproses oleh tim dokter kesehatan dari Polda Jawa Barat. Itu lama, prosesnya sekitar 1 jam atau 45 menit prosesnya. Kemudian setelah dipastikan pelaku sudah meninggal dunia, baru dibawa oleh ambulan untuk menuju Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, Juan. Oke. Dilarang untuk masuk karena sudah ditutup jalan tersebut ini dari Jalan Arjuna tadi di jalan Arjuna tadi di lokasi tempat tersangka diamankan di Kelurahan Arjuna tadi. Jadi di sini memang agak sepi, hanya beberapa terlihat tim Inafis yang sedang melakukan identifikasi, Juan. John, kita walaupun belum ada informasi resmi begitu ya dari pihak kepolisian terkait dengan pelaku begitu, tapi kita perdalam lagi tadi kesaksian yang Anda dapatkan begitu dari wawancara Anda dengan warga sekitar dan juga saksi mata. Apakah ada kemungkinan bahwa pelaku ini bukan pelaku tunggal? Ya, benar, Juan. Memang ada sekitar 2, tapi diperkirakan, Juan. Tidak ada konfirmasi langsung ataupun tidak ada penjelasan langsung dari pihak kepolisian. Ini dari pihak masyarakat. Tadi warga yang sempat bertemu dengan pelaku pun, Abah Iwan itu hanya mendengarkan dari warga lain, temannya, kawannya yang menyatakan bahwa memang ada kemungkinan 2 orang itu naik dengan motor dan itu, tapi ini sangat tidak valid saya rasa karena ini dari katanya. Jadi saya juga memastikan ini, Juan, yang pasti polisi sudah meyakinkan ini kemungkinan besar adalah pelaku tunggal yang sudah ditembak mati oleh Gegana dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi. Juan? Ya, baik. John, kalau tadi dikatakan pelaku ketika datang ke lapangan Arjuna tersebut menggunakan sepeda motor gitu, dilihat oleh saksi mata. Saat ini, apakah Anda bisa mengidentifikasi paling nggak secara kasat mata gitu sepeda motor yang digunakan? Mungkin apakah itu berplat D atau berplat dari mana, kota lain atau bagaimana? Ya, Juan, ini karena isu yang beredar saja, jadi tidak valid sekali. Jadi ini tadi yang warga yang sempat bicara Pak Iwan Lumintang ini pun mengaku dia hanya dapat informasi dari temannya yang lain. Tapi saya tanya ke temannya yang lain itu yang sekarang di mana, dia pun hanya melihat tadi sepertinya ada 2 orang. Satu lagi perempuan dan itu yang mengantar dia ke lapangan Pandawa. Tapi itu tidak ada sama sekali. Saat ini polisi pun tidak dapat menemukan saksi itu. Gitu. Ini hanya isu-isu yang merebak di sini saja. Yang jelas warga-warga sini yang pasti melihat itu adalah dia meledakkan sesuatu di lapangan Pandawa, kemudian dia melarikan diri karena ada sempat orang kaget, orang pada keluar semua dari rumah-rumah mereka, lari dan dia menuju ke Kelurahan Arjuna. Nah, di Kelurahan Arjuna itulah kemudian dia dipergoki oleh saksi yang tadi kita wawancara, Iwan Lumintang itu, yang kemudian si pelaku teriak-teriak, saya tidak butuh dengan Anda, dan Anda masih kepada warga, dia hanya butuh kepada Densus 88. Begitu, Juan. Oke, baik. Berapa jarak antara lapangan Arjuna dengan kelurahan? Saya kirakan sekitar 100 meter dari lapangan Pandawa menuju Kelurahan Arjuna. Di Kelurahan Arjuna ini memang dia tiba-tiba masuk dan tadi kata Pak Iwan sempat membakar, yang jelas semua sudah dievakuasi pegawai dan juga warga yang sedang beraktivitas. Nah, saat ini yang dapat saya
beritahu juga di lokasi ledakan itu ada tas warna hitam yang sudah diamankan dari barang bukti, dan paku-paku ada, kalau dari tim Inafis yang melakukan identifikasi sampai angka 23. Ini semua paku-paku ini ditandai oleh tim Inafis. Itu ada 23. Jaraknya sekitar 30 meter, 20 meter, dan 25 meter. Itu berbagai jauhnya. Jadi diperkirakan kalau tadi saja di sini tempat ramai, itu sangat membahayakan. Walaupun jenisnya saya tidak tahu apakah ini low explosive atau high explosive, tapi kan polisi sudah menyatakan bahwa ini adalah jenis low explosive. Tapi kalau melihat percikan dari paku-paku yang diledakkan itu, saya rasa sangat berbahaya sekali. Bahkan di 1 meter di arah saya ini, saya mengabarkan sekitar 30 meter dari bom pancinya itu, ada paku yang 1 meter di jaraknya dengan polisland, dengan tempat saya mengabarkan juga. Ya, baik, Janendra. Saat ini jenazah berada di mana untuk dilakukan proses identifikasi oleh pihak Inafis? Tadi setelah dilakukan penggerbekan oleh tim Gegana Polda Jawa Barat sekitar 1 jam yang lalu atau 1 jam yang lalu dari sekarang, itu dia diproses, bahkan sempat diproses oleh tim dokter kesehatan dari Polda Jawa Barat. Itu lama, prosesnya sekitar 1 jam atau 45 menit prosesnya. Kemudian setelah dipastikan pelaku sudah meninggal dunia, baru dibawa oleh ambulan untuk menuju Rumah Sakit Sartika Asi Bandung. Juan. Oke. Berikut ini. Yang Mulia Duta Besar tadi dengan Pak Wakapolri intinya menyampaikan teknis pengamanan ya. Jadi pengamanan itu di Jakarta, di Bogor, dan di Bali. Pada prinsipnya Polri tadi sudah dijelaskan sekitar satuan tugas pengamanan itu ada sekitar 10.000. Dan kita tahu bahwa untuk VVIP ada pelibatan tentunya dari Pas Pampres ya. Dan tentunya Polri dalam pengamanan setiap kegiatan di mana kehadiran dari tamu kita bersama seluruh keluarganya. Jadi itu tadi yang jadi fokus di dalam. Dan kemudian yang kedua, berkaitan dengan peristiwa tadi pagi, kita tahu bahwa ada gangguan keamanan, ada ledakan yang diduga dari bom rakitan yang terjadi di lapangan Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Bandung. Kita tahu bahwa sekitar pukul 9 itu terjadi di lapangan tersebut. Jadi kita bersyukur tidak ada berdampak terhadap korban dari masyarakat, karena ini informasi yang diperoleh dari saksi adalah di lapangan. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri ke dalam gedung kelurahan. Jadi kelurahannya Kelurahan Arjuna. Dan kita tahu bahwa petugas dari Polres Tabes Bandung dibantu dengan unsur-unsur pengamanan dari Polri lainnya bersama dengan Polda Jawa Barat, dan juga ada unsur dari pelibatan Satuan Tugas Densus yang ada di Jawa Barat mengantisipasi peristiwa tersebut dan kemudian melumpuhkan pelakunya. Saat ini proses yang dilakukan adalah pertama tentu melakukan identifikasi siapa seorang pemuda tersebut yang meletakkan bom tersebut. Jadi kami dapat informasi sedang berjalan proses identifikasinya. Jadi ini perlu waktu karena tentu perlu mengetahui lebih jauh jati diri yang bersangkutan. Ini yang sedang dijalankan di samping tentunya proses dari olah TKP yang dilaksanakan. Demikian juga tim dari Jihandak, Polda Jawa Barat yang ada di sana sudah juga mengamankan seluruh dari bahan-bahan bom rakitan itu, sudah diamankan, sedang dilakukan olah TKP dan juga tentunya mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan terkait dengan ledakan itu. Berkaitan dengan masalah lain-lain seperti motif dan sebagainya, ya memang kita belum bisa berbicara lebih jauh, menunggu hasil dari proses penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa itu yang saat ini sedang berjalan. Jadi ini memang memerlukan waktu bagi petugas kita untuk mengumpulkan data-data yang lebih akurat, detail terkait peristiwa tadi pagi. Kira-kira seperti itu. Ya. Gimana? Ya. Ya. Ya, ini perlu kita menunggu hasil pendalaman dari Densus kita ya. Jadi saya belum bisa sampaikan hari ini. Nah ini apakah lama, apakah baru, kan menunggu hasil penyelidikannya lebih lengkap ya. Jadi kita menunggu hasil di lapangan, tim kita sedang bekerja. Ya kan saya harus berdasarkan dari tim lapangan, nggak boleh saya sendiri. Tetapi yang jelas kita bersyukur semua bisa dibekuk ya, bisa ditaklukkan dan juga masyarakat tidak ada korban. Itu yang penting sekali. Gitu. Ya. Ya.
Satu. Tidak ada. Hanya satu. Ini dari hasil olah TKP-nya. Oh, kita di sini dari pertemuan, saya kan belum dapat update lagi. Jadi, ya. Kejadian ini apakah bagian dari yang diantisipasi oleh Polri dalam kedatangan Raja Arab Saudi? Prinsipnya setiap gangguan keamanan, apakah ada kunjungan atau tidak, pasti harus diantisipasi. Jadi, peristiwa ini ada atau tidak kunjungan harus kita laksanakan pengusutan, antisipasi agar tidak merugikan masyarakat kita. Jadi, di mana? Oh iya, pengalian arus lalu lintas itu lazim terjadi ya, ketika ada kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun katakanlah berkaitan dengan kehadiran tamu VVIP kita yang biasanya memang apabila kehadiran tamu negara selalu sebagai warga, sebagai tuan rumah yang baik selalu kita memberikan prioritas kepada tamu-tamu negara yang tentunya sangat situasional di lapangan. Jadi tentu ini kan hanya berkaitan kegiatan rute yang dilewati oleh raja kita yang hadir. Jadi ini sifatnya sangat situasional di lapangan. Ya.